Ya, pemirsa, Presiden Joko Widodo mengatakan Indonesia sudah lama sekali ekspor batu bara mentah sehingga harus diakhiri. Lantas, mampukah Indonesia mengakhiri ekspor batu bara mentah? Dan bagaimana menjalankan secara konsisten hilirisasi industri batu bara? Langsung saja kita membahasnya bersama staf khusus bidang percepatan tata kelola minerba Kementerian ESDM, Bapak Irwandi Arif, dan Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia atau APBI ICMA, Bapak Pandu P. Syahrir. Baik, selamat bergabung Pak Pandu dan juga Pak Irwandi di Hot Economy. Terima kasih. Saya pertama ingin ke Pak Irwandi dulu. Pak Irwandi, ini kan Presiden Joko Widodo menginginkan agar ekspor batu bara mentah ini diakhiri begitu. Nah, pertanyaannya apakah sudah ada ini landasan hukumnya untuk bisa mengakhiri ekspor batu bara mentah ini, Pak Irwandi? Ya, sebenarnya terima kasih Pak. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Presiden itu ada 4 poin penting. Yang pertama, jalankan secara konsisten strategi hilirisasi industri. Ya, memang ada kata-kata bergeser dari negara pengekspor bahan mentah ke pengolah bahan mentah menjadi barang jadi atau barang setengah jadi. Itu yang pertama. Ya, jadi kita harus menginterpretasikan ini dengan baik. Ya. Yang kedua, kembangkan industri turunan dari batu bara. Yeah. Yang ketiga, percepat roadmap optimalisasi pemanfaatan batu bara dalam negeri. Dan yang terakhir, carikan solusi untuk mengatasi kelambatan pengembangan industri turunan batu bara. Jadi menurut saya ini memang harus digenjot dulu Pak. Hilirisasi batu bara ini harus digenjot sehingga memberikan suatu hasil yang signifikan. Kemudian baru kita melihat bagaimana kemungkinan di dalam industri batu bara kita itu masih bisa ekspor atau tidak. Karena memang di dalam dokumen negara yang ada, yaitu RUEN dan KEN yang dibuat oleh Dewan Energi Nasional, dikatakan ekspor batu bara itu akan berhenti pada 2046. Namun demikian, ya, masih cukup ini lama. terjadi dinamisasi perkembangan di industri batu bara, sehingga memang ini harus dievaluasi. Demikian Pak. Iya, nah lantas pertanyaannya untuk yang poin pertama mengenai hilirisasi batu bara ini strateginya seperti apa? Apakah sudah berjalan sesuai dengan rencana atau banyak kendala yang dihadapi oleh pemerintah dan juga pengusaha ini, Pak? Ya, sebenarnya hilirisasi batu bara ini sudah lama, Pak. Ya, Pak Pandu melalui Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia sudah pernah melakukan satu studi mengenai upgrading batu bara. Ya, dan ini yang harus kita lihat bahwa kenapa belum berkembang sampai sekarang. Karena memang ada suatu skala ekonomi yang harus dipenuhi. Ya. Jadi memang pertimbangannya itu bukan semata-mata kepada teknologinya, tetapi juga kepada skala ekonominya, kemudian infrastruktur yang mendukung, dan kebijakan fiskal dari pemerintah. Nah, kalau ini berhasil kita ramu, maka saya yakin industri hilir batu bara akan berkembang. Oke, baik. Saya minta tanggapan dari Pak Pandu terkait dengan penghentian ekspor batu bara mentah ini. Pak Pandu, tanggapan Anda seperti apa dengan wacana yang dilontarkan oleh Presiden Jokowi ini? Ya, secara garis besar sih itu ide yang baik, ya kan? Bagaimana kita bisa menggunakan sumber daya alam kita buat penggunaan rakyat Indonesia sebesar-besarnya. Itu jadi saya satu suara dengan Pak Irwandi juga. Ya harus dipikir adalah bagaimana game planningnya, baik secara short term, medium term, dan long term. Yang eloknya memang secara medium term tuh semua udah ada game plan yang jelas, ya kan, apalagi sekarang ada perubahan PKB 2B menjadi IUP-OPK sesuai dengan Undang-Undang Minerba. Yang Pak Irwandi sangat tahu adalah bagaimana kita bisa make sure bahwa dari sisi hilirisasi itu ada game plan yang baik dan juga economical. Jadi itu juga perlu dilihat juga. Ya, tapi menurut saya ini idenya luar biasa bagusnya, dan memang sudah selama ini sama Pak Irwandi selama beberapa tahun terakhir memang kita membicarakan ini. Jadi bahwa Pak Presiden berbicara seperti itu menurut saya tepat sekali. Yang paling penting adalah balance between short term needs yang ada di setiap perseroan dan medium term game planning yang ada sekarang. Jadi itu yang mungkin harus dilihat, ya kan. Jadi tolong kalau misalnya nanti Pak Irwandi juga dalam proses membuat keputusan yang ada nanti di PP yang ada, kalau bisa memang tolong di-balance between short term dan medium term needs. Nah, untuk strategi pengembangan hilirisasinya sendiri menurut Anda seperti apa? Apakah sudah berjalan sesuai dengan rencana atau seperti apa menurut Anda, Pak Pandu? Kalau menurut saya ini kan semua sekarang nih baru dari sisi wacananya bagaimana. Kebetulan
undang-undangnya sudah keluar dan sekarang memang ada transisi dari sisi peraturan pemerintah untuk bagian dari sisi eksekusi undang-undang tersebut, bagaimana kebijakan fiskalnya, bagaimanakah soal pelaksanaannya. Yang penting adalah balancing between short term dan medium term needs. Contoh, salah satu pembicaraan adalah soal bagaimana harga royalti yang akan ada. Tolong dibalance ini bagaimana dari sisi kepentingan short term needs dari perusahaan-perusahaan yang ada dan medium term needs negara dan kita semua untuk membangun proyek-proyek yang bisa support ide hilirisasi tersebut. Jadi kurang lebih at the end kan it's economics. Jadi at the end bagaimana ini bisa membuat suatu economic proses yang baik, itu yang diperlukan. Dan dari sisi kami di APBI, kami sedang membuat wacana game plan secara tertulis juga dengan menggunakan pihak ketiga adalah bagaimana kita membuat mid-term game planning. Ya kan, dari sisi apakah kebijakan fiskal yang dibutuhkan agar ini semua tercapai. Oke, Pak Irwandi, terkait apa yang disampaikan oleh Pak Pandu tadi, harus ada balancing di short term dan juga mid term-nya, ini seperti apa menurut Anda, Pak Irwandi? Ya, saya pikir sangat setuju, Pak. Jadi tadi pagi menindaklanjuti keputusan Bapak Presiden di Ratas, Pak Menteri mengumpulkan semua pejabat yang ada di Kementerian SDM, dan salah satunya yang dibicarakan itu bagaimana supaya konsep atau program strategi dari hilirisasi batu bara itu bisa segera diselesaikan. Nah, sebagai contoh misalnya, sudah lama sebenarnya kita berusaha, Pak. Ada pengolahan briket, ya, baik itu di Banyuasin maupun di Bukit Asam, kemudian ada di Lampung, kemudian ada semi coking coal, ya di Kalimantan Tengah maupun Kalimantan Utara, ada pengolahan aspal di Sulawesi Tenggara. Kemudian saat ini PTBA bekerja sama dengan Pertamina dan Air Product sedang bernegosiasi untuk menyelesaikan proyek dari batubara ke dimethyl ether. Nah, ini rencana produksinya sekitar 1,8 juta ton, 1,4 ya. Kemudian ada Kaltim Primacol dengan hasil metanol. Jadi metanol dulu baru jadi DME, ya. Kemudian ada Arutmin, ya, juga bicara soal syngas, ya. Kemudian ini baru rencana, Pak, ya. Kemudian ada underground coal gasification, ya. Ini di Medco, PT Medco dan Indominco di Kideko Jaya Agung. Ada coal upgrading yang sudah lama dirintis di Bulungan Kaltara, ada coke making, ada coal briquetting, coal liquefaction, coal slurry dan sebagainya, Pak, ya. Nah, pertanyaannya tentunya apakah yang parsial-parsial yang sudah terrealisasi dan rencana ini dapat dikembangkan menjadi suatu rencana nasional yang terintegrasi. Ini kata kuncinya, Pak. Nah, kalau itu bisa, maka apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden itu pasti akan terwujud dengan kesungguhan semua departemen lembaga terkait yang ada di negeri kita ini. Demikian, Pak. Oke, artinya harapannya memang ini menjadi rencana nasional yang terintegrasi. Nah, kalau dari para pelaku usaha batubara sendiri seperti apa? Apakah ini bisa nanti bekerja sama dengan BUMN begitu untuk bisa membuat pengembangan hilirisasi ini menjadi rencana nasional yang terintegrasi, Pak Pandu? Poinnya sih mungkin bukan soal kerjasamanya ya. Yang penting adalah salah satunya adalah bahwa ini dari sisi hilirisasi proyeknya akan menjadi ekonomis. Jadi ada cost of capital, ada return, karena at the end semua pengusaha kan return oriented. Jadi kita harus make sure return ini make sense, ya kan? Ya, kalau misal dibilang ini harus ada intervensi, maksudnya dengan melakukan JV dengan BUMN atau ya harus dilihat plus dan minusnya bagaimana, gitu kan? Karena jangan lupa proyek-proyek seperti ini semuanya long term. Jadi kalau untuk melihat long term itu kita harus make sure sanctity of contract itu akan selalu dijaga. Jadi itu juga sangat penting, ya kan? Jadi kalau kita melihat ini, saya rasa idenya make sense. Saya rasa juga bagus, dan yang memang yang harus dilakukan harus banyak juga bantuan-bantuan fiskal atau policy untuk membuat ini menjadi semakin baik. Saya kasih contoh satu deh. Di South Africa ada perusahaan namanya Sasol, mungkin Pak Irwandi sangat tahu. Dan sebenarnya kan batubara di South Africa itu sebenarnya ya, dan gara-gara dulu ada kasus apartheid,
tidak bisa mereka bertransaksi batu bara dari luar negeri. Jadi mereka harus menggunakan batu bara yang ada, dan di mana mereka harus mengubah itu menjadi gas. Makanya ada perusahaan yang dibuat namanya Sasol yang menjadi sekarang world leader di situ. Dan untuk membuat mereka menjadi world leader, pemerintah South Africa harus banyak membantu juga dari sisi policy untuk support itu. Makanya saat sekarang Afrika Selatan bisa menjadi yang independen dari sisi keperluan batu bara karena mereka mempunyai teknologi yang cukup, dan itu over decades, ya kan, bukan 3-4 tahun, 10-20 tahun. Jadi kita harus memikirnya ini dari sisi medium term planningnya. We have to make sure bahwa kita ada konsistensi dari sisi policy yang ada, fiscal incentive yang ada atau fiscal policy yang ada, to make sure bahwa proyek-proyek ini menjadi economical. At the end of the day, pengusaha itu saya bahasanya economic animal. We will do what makes sense, dan ini memang menurut saya hilirisasi ini make sense. Oke, tapi sejauh ini memang belum ada kerjasama dari perusahaan batubara dengan BUMN, artinya seperti itu? Kalau misalnya kerjasama pasti ada lah, apakah itu transaksi jual beli, batu bara, apakah. Tapi untuk proyek udah ada juga, kalau saya nggak salah Bukit Asam ya Pak Irwandi juga udah ada kerjasama dengan swasta. Ya ini yang bisa kita gerakkan. Tapi at the end of the day mungkin diubah isunya adalah make sure bahwa hilirisasi ini make economic sense. Itu aja, full stop. Dan itu yang harus kita capai. Kalau memang niatnya mencapai adalah tidak ada lagi ekspor batu bara, di mana kita juga support, kita harus make sure hilirisasi ini make economic sense. Oke, baik. Pak Pandu dan juga Pak Irwandi, kita akan lanjutkan dialog kita ke segmen berikutnya. Tapi kita break dulu pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda.